Wanita itu melangkah maju dan memeluk suaminya dengan penuh kasih sayang. Tangan terkepal erat. Suami mengkhianatinya dan memindahkan semua hartanya. Dia melihat ke belakang, menekan semua keengganan dan jijik di hatimu. Mulailah mengumpulkan bukti secara diam-diam. Dia meminta Xiao Jiang untuk bertindak sebagai ibu hamil. Pindah di sebelah putri presiden, menyusup ke interior musuh. Keduanya yang sama-sama ibu hamil memiliki topik yang sama. Segera menjadi teman baik. Hari berikutnya, wanita itu menerima presiden yang menemani temannya ke dokter. Keduanya dengan santai mengobrol. Dan adegan ini kebetulan dilihat oleh pacar saya. Sahabat mati otak ini mengkhianatinya lagi. Segera panggil suami wanita itu. Wanita itu mengatakan dengan sengaja atau tidak sengaja bahwa dia akan menemukan putrinya. Sebuah objek. Presiden adalah orang yang terkenal, kaya dan licik. Tempatkan wajahmu lebih penting dari hidupmu. Tidak ada ruang bagi orang lain untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Dia memberitahu wanita bahwa putrinya adalah orang yang sangat pintar. Dia tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri. Saat itu suami saya datang dengan panik. Setelah menyapa, saya mengirim ketua pergi. Wanita itu bertanya mengapa dia ada di sini. Pria itu berkata dengan hati nurani yang bersalah bahwa dia kebetulan lewat di dekat sini. Presiden yang mendengarkan wanita itu. Ketika saya sampai di rumah, saya bertanya kepada putri saya apakah dia sedang jatuh cinta. Biarkan dia membawa pulang pacarnya. Putri bergumam. Jadi dia meminta putrinya untuk segera putus. Dan mengatakan dia akan mengatur kencan buta untuknya. Istri presiden mengatakan bahwa putrinya baru-baru ini bertambah berat badan. Putri presiden juga sangat mudah tersinggung saat ini. Pada malam hari pria itu menjawab telepon dan keluar. Dan Xiao Jiang bergegas kembali setelah menerima pesan wanita itu. Barusan ambil foto suami wanita itu naik ke atas. Dia menyalakan perekam video untuk menyesuaikan sudut. Menunggu untuk memotret pria yang keluar. Saat itu, pacar Xiao Jiang menemukannya. Dan menyambar videonya. Hari berikutnya, pacar Xiao Jiang mengambil video itu dan datang ke rumah sakit bersama gadis itu. Orang minta 30 juta. Jika tidak, beritahu dunia tentang penguntitan suaminya. Dan berkata untuk memberi wanita itu 3 hari untuk bersiap. Wanita itu kelelahan. Benar-benar rumah bocor dan hujan semalaman. Juga mengalami kekacauan ini. Semalam, putri presiden dan suami wanita itu bertengkar hebat. Pria ventilasi di mobil tak lama setelah itu. Lalu pergi. Saat ini, putri presiden juga dalam dilema. Tekanan orang tua. Pria menunda-nunda tanpa henti. Perut semakin besar dari hari ke hari. Dia duduk di tanah menangis tak berdaya. Bel pintu berbunyi. Setelah membuka pintu, menemukan bahwa Xiao Jiang berdiri di pintu dengan wajah terluka. Setelah memasuki rumah, Xiao Jiang berkata bahwa dia ingin menggugurkan anak itu. Pacar adalah orang yang tidak bertanggung jawab, sering kekerasan dalam rumah tangga, dan membual bahwa putri presiden jauh lebih bahagia darinya. Punya pacar yang sangat mencintaimu. Putri presiden tidak bisa menahan perasaan sedih. Dia memberitahu Xiao Jiang bahwa dia dalam dilema sekarang. Pria itu terus menunda-nunda. Intinya wanita itu tahu semuanya. Masih bertahan untuk tidak bercerai. Dan katakanlah wanita itu nakal. Orang yang sangat sombong. Dan saat ini wanita itu memakai headphone di rumah. Melihat